Bayangin, di tempat umum aja, di lorong hotel loh, Didi ini bisa bertindak sekasar itu, apalagi kalau nggak kelihatan. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Karena banyak yang nanyain, bahas kasus P. Diddy apa enggak? Bahas dong, kenapa itu si P. Diddy? Katanya kasusnya mirip Burning Sun yang melibatkan Seungri BTS itu ya. Oke, baik. Memang kasus ini ada mirip-miripnya sama kasus Burning Sun. Tapi menurut Nona, ini gilanya tuh banget. Selain jangka waktunya lebih lama, yang pasti korbannya lebih banyak. Orang-orang yang terkait dengan kasus ini pun punya nama-nama besar. Belum lagi konspirasinya yang sampai kemana-mana. Singkatnya, Didi itu ya dituduh melakukan aktivitas penculikan, pemberian obat bius, dan pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan aktivitas seksual yang terkadang melalui penggunaan senjata api, narkoboy, dan ancaman kekerasan. Jujur, baca berita tentang P. Diddy ini pusing banget ya, Dir. Karena beritanya tuh banyak banget dan kemana-mana. Ada lagi yang baru, ada lagi sangkut pautnya sama orang lain atau hal lain ya. Jadi semoga Nona bisa ngerangkum apa sih yang dilakukan si P. Diddy ini secara baik ya. Oke, gimana ceritanya? Sini, Nona ceritain. Oke, siapakah P. Diddy ini? Mungkin buat kawan Nona yang masih Gen Z, nggak paham betul nih ya siapa si P. Diddy ini. Bahkan mungkin milenial juga nggak semuanya tahu siapa P. Diddy ini. P. Diddy yang bernama asli St. John Combs lahir di New York City pada 4 November 1969 yang sekarang berarti umurnya udah 54 tahun. Ya termasuk udah bapak-bapak ya alias om-om atau juga bisa jadi kakeknya generasi alpha ya. Bahkan salah satu anaknya si Diddy ini umurnya sama ya kayak Nona. P. Diddy yang punya alias nama sebagai Diddy, Puff Daddy, Puffy, Brother Love, dia tuh merupakan rapper atau penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, dan perancang busana Amerika Serikat. Banyak banget ya pekerjaannya. Makanya nggak aneh kalau duitnya dia juga banyak banget juga ya. Di tahun 2022 aja katanya kekayaan Diddy ini mencapai $1 billion. Yang dirupiahin itu artinya 15,5 triliun rupiah. Bukan miliuner lagi ya, Dir, tapi triliuner. Dan bisnis yang dia kerjakan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ini, memang membuat dia menjadi seorang yang legend banget ya, khususnya di dunia musik. Mungkin kamu kurang tahu ya namanya Diddy ini sebagai penyanyi, tapi mungkin kamu tahu lagu ini. Every step I take, every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Nah, itu adalah salah satu lagunya Diddy yang terkenal banget, tapi itu dia juga featuring ya, jadi enggak nyanyi sendiri. Walaupun lagu-lagunya dia mungkin tuh enggak sehits penyanyi-penyanyi macam Mariah Carey, Usher, Boyz II Men, Machine Gun Kelly, tapi dialah yang produserin rekaman singer-singer besar ini ya. Dan tentunya masih banyak artis lain yang dia produserin. P. Diddy ini sebenarnya dari keluarga biasa aja. Nggak ada nih dia silsilah udah kaya dari lahir ya. Bahkan dia dibesarkan oleh seorang single mother yang bernama Janice Combs. Karena ayahnya Melvin Combs itu meninggal sejak P. Diddy ini masih balita. Kenapa meninggalnya? Ya karena ditembak. Katanya ditembak itu karena ayahnya ini nyepuin geng narkoboy. Singkat kata, P. Diddy ini berhasil lulus dari Universitas Howard jurusan bisnis manajemen. Dan emang bener Dir, dia tuh emang berbakat banget di bidang bisnis ini ya. Jadi sambil kuliah, dia tuh magang nih ya di label rekaman yang bernama Uptown Records. Kerja, terus dapat ilmunya, dia malah dipecat dari sana. Dan seterusnya dia ini malah bikin label rekamannya sendiri yang bernama Bad Boy Records.
Dan di tahun 90-an, label rekaman kan lagi jaya-jayanya ya. Karena banyak banget orang yang dengerin CD, kaset, ya musik gitu ya kemana-mana. Salah satu artis pertamanya yang dibesarkan namanya ini oleh si Didi adalah The Notorious B.I.G. ya, alias Biggie Small. Banyak lagi nih yang diproduserin P. Diddy ini, sampai dia juga dapat 3 Grammy Awards. P. Diddy juga mengembangkan bisnisnya nih ya, nggak cuma dalam dunia musik. Dia juga perancang busana dengan merek Saint John dan Saint by Saint. Selain itu, dia juga punya perusahaan film, punya rumah makan, punya brand alkohol sendiri, bahkan dia juga sempat main film. Dan semuanya digabung dalam perusahaan yang bernama Combs Enterprise. Di sini, Didi kenal dengan artis-artis besar, juga orang-orang yang punya banyak pengaruh ya. Jadi banyak duit, banyak backingannya juga nih si Didi ya. Maka itu Didi pun disegani banyak orang saat itu. Selain sukses dalam dunia bisnis, Didi ini juga ternyata sukses menggait banyak cewek cantik untuk mau jadi kekasihnya. Sebut aja Jennifer Lopez. Ya siapa sih yang gak tahu J.Lo ya? Misa Hilton, perancang busana. Ada lagi Cassandra Ventura alias Cassie yang merupakan seorang penyanyi. Kim Porter, seorang model dan artis Amerika. Katanya dia juga pernah sama Cameron Diaz. Lalu ada juga Lori Harvey. Ini tuh anaknya Steve Harvey, seorang komedian populer di Amerika. Lalu ada juga Gina Hoen, seorang model. Lalu ada juga Nia Young Miami, seorang rapper, dan ada juga Danatra, seorang profesional keamanan cyber sekaligus model. Tapi kalau ditanya bagaimana timelinenya si Didi ini pacaran sama siapa tahun berapa, sumpah Nona pusing banget nih ya, karena timelinenya ini tuh tumpang tindih. Alias pada saat pacaran sama si A, ternyata pacaran sama si B juga. Udah nikah sama C, tapi pacaran lagi sama D. Intinya si Didi ini tuh kayak tukang selengki gitu ya, atau ya putus nyambung. Dari semua kekasihnya ini diketahui Didi itu memiliki 7 orang anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Ini adalah anak yang diketahui, anak yang diabors tuh ya, yang nggak kehitung. Emang pernah, dan ini adalah salah satu pernyataan dari mantan Didi yang membuka tabir-tabir kejahatannya Didi. Gina Hoen adalah seorang model yang pernah menjadi salah satu mantannya Didi. Dalam salah satu podcast di tahun 2019, Gina ini mengakui kalau dia ini sudah berhubungan dengan P. Diddy selama 5 tahun lamanya. Padahal saat itu tuh ya, P. Diddy ini dikenal publik sebagai kekasihnya Cassie Ventura. Nah, berarti saat itu P. Diddy itu selingkuhin si Cassie dengan jalan juga sama Gina. Dan selama 5 tahun berhubungan itu, Gina ini sering diperlakukan kasar oleh Didi. Seperti dipaksa berhubungan intim, dipukul di bagian kepala, sampai dibanting dan diinjak perutnya sampai dia tuh mengalami luka-luka. Pokoknya KDRT banget nih si Didi ini. Gina juga sempet hamil anaknya si P. Didi. Tapi malah Didi ini ngasih Gina sejumlah uang untuk menggugurin. Cuma kan ini awal-awal banget ya. Udah gitu waktu itu statusnya Gina ini kan mantan selingkuhannya si Didi. Udah mantan selingkuhannya lagi kan. Tentu orang-orang nganggep si Gina ini tuh cuma ngada-ngada biar viral aja. Biar bisa dompleng namanya. Dan ujung-ujungnya meres si Didi. Belum ada nih yang percaya kelakuan bejatnya si Didi. Padahal ya saat itu ya, Gina tuh ngomong kayak gini juga dia tuh ngeri-ngeri sedap ya. Kan tahu si P. Diddy ini orang kaya, punya banyak backingan. Ntar salah-salah si Gina ngomong, kan dia bisa di-door gitu ya. Tapi ya dia tuh cuma mau speak up apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi balik lagi, gak ada yang percaya sama Gina saat itu. Ya udah tuh ya, omongan Gina dianggap angin lalu aja. Sampai di tanggal 16 November 2023 alias 4 tahun kemudian, Cassie alias Cassandra Elizabeth Ventura yang menjalin hubungan on-off dengan Didi dari tahun 2007 sampai 2018 itu ya, dia tuh mengajukan laporan gugatan pada pengadilan federal dengan tuduhan pemerkosaan dan kekerasan selama hubungan mereka.
Lah pacarannya kan udah kelar 5 tahun lalu. Casey juga udah punya tunangan lain. Kenapa baru dilaporin? Karena menurut Casey, dia tuh trauma banget sama apa yang dialaminya selama bertahun-tahun jadi pasangannya si Didi. Dan Casey pertama kali ketemu Didi tuh dia bisa dibilang masih cukup muda banget ya. Masih 19 tahun. Jadi dia tuh terdoktrin dengan apa yang dilakukan dan dikatakan Didi. Jadi apa sih yang dilakukan Didi ini ke Casey yang menjadi material laporannya si Casey ya. Casey ini mengaku bahwa selama berpacaran dengan Didi, dia tuh mengalami kekerasan secara mental dan fisik. Didi juga sering tuh membuat Casey ini sampai memar-memar, lebam, dan berdarah. Walaupun dia merupakan pacar Didi, dia tuh sering dipaksa untuk berhubungan week-week tanpa persetujuannya dia ya. Bahkan kalau Casey ini nggak mau, Casey akan dicekokin narkoboy biar dia tuh mau. Casey juga dipaksa berhubungan dengan pria-pria lain yang pria-pria ini tuh bisa jadi temannya Didi ataupun gigolo agar Didi ini senang dan makin terangsang. Ingat kan kasusnya Giselle Pelicot ini yang dibikin pingsan sama suaminya terus dipakai rame-rame? Ya ini tuh serupa ya sama kasusnya si Casey. Emang ada ya orang-orang sinting yang buat naikin gairah malah pengen pasangannya diwik-wik sama orang lain. Aduh. Nah si Didi juga begitu nih ya, bahkan dia tuh bayar gigolo-gigolo itu biar bisa main sama Casey. Casey yang sadar atau setengah sadar kan pastinya nggak mau ya, tapi karena dia terlalu muda dan nggak punya power saat itu, dia pun jadi korban aja gitu. Dalam pengakuannya, Casey juga berkata nih ya, bahwa saat Kid Cudi berusaha mendekati Casey, Didi tuh marah besar dan meledakkan mobilnya si Kid Cudi. Jadi tetap si Didi ini walaupun sinting, dia tuh cemburuan juga. Selain itu, Didi ini juga pernah memerintahkan Casey untuk membawa pistolnya di dalam tasnya Didi. Untuk memperingatkan Casey bahwa Didi ini tuh berkuasa ya dan jangan pernah main-main sama dirinya. Didi pastinya memaksa Casey juga untuk konsumsi narkoboy ya untuk ya kesenangannya si Didi. Lalu nih ya, yang nantinya akan membuat kasus ini jadi panjang dan menyeret beberapa nama orang ternama, Casey menggambarkan bahwa P. Diddy itu sering banget melakukan pesta-pesta yang dikenal sebagai freak of party, yaitu pesta seksual berdurasi berhari-hari dengan pengaruh narkoboy. Di dalam pesta itu, Didi diduga memaksa para perempuan untuk turut serta dan merekamnya untuk kesenangan pribadi. Diingat-ingat ya Dir, nama pestanya Freak of Party. Naikkan ini laporan Casey ke pengadilan. Rame juga tuh sempet gugatannya si Casey. Didi pastinya dengan tegas membantah semua tuduhannya Casey ya. Tentu ada saling lawan ya antara pengacaranya si Casey dan pengacaranya Didi. Tapi yang digarisbawahi di sini ada tuntutan dari Casey sebesar 30 juta dolar. Entah 30 juta dolarnya ini untuk apa ya? Mungkin biaya tanggungan atas kerusakan mental yang terjadi atau apa gitu ya. Pokoknya ada tuntutan lah ya. Dan daripada kasus ini tuh dipikir makin besar nanti akan makin berabe. Jadi dari pihaknya Didi pun membayar semua tuntutan Casey yang senilai 30 juta dolar itu. Udah dapet kan uangnya, cash close dong ini masalahnya, mereka pun berdamai. Netizen pun beranggapan ya si Casey ini sama aja sama si Gina, cuma cari sensasi biar dapat duit dari si Didi. Ini ya cuma perkara perseteruan artis putus gitu, yang jadi heboh gitu kan. Ya kalau di sini mah artis cerai rebutan harta gono gini gitu ya kurang lebih. Walaupun kasus ini berakhir damai, tapi tadi kan udah masuk ya laporan gugatannya Casey ini. Awalnya kan masalahnya perdata aja, yaitu hubungan Casey dan Didi yang gak harmonis gitu ya. Tapi setelah ditelaah lagi dari kepolisian, melihat kasus ini tuh sudah merupakan kasus pidana, di mana ada tindakan-tindakan kriminal yang terjadi. Mulailah polisi ini melakukan investigasi untuk kasus ini. Dan kebetulan, yang sebenarnya nggak kebetulan juga, mulai banyak nih ya yang melaporkan kasus serupa berkaitan dengan Didi. Dan yang melapor bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki.
Nah lo, apa berarti si P. Diddy ini serong kanan serong kiri alias bisexual? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa dong buat like dan share cerita ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga buat subscribe channel Nona biar Nona makin semangat berbagi ceritanya. Hanya dalam waktu 2 bulan, yaitu November sampai Desember 2023, terdapat banyak tuduhan baru pada Diddy dari beberapa perempuan. Mereka menuding Diddy melakukan kekerasan seksual sejak tahun 1991. Salah satu tuntutan hukuman diajukan secara anonim oleh seorang perempuan yang mengklaim Diddy dan pria lain telah memaksanya untuk berhubungan week-week. Ini berarti mirip sama gugatannya Casey tadi ya. Kalau ya dilakukannya itu rame-rame. Dan ada juga nih seorang perempuan bernama Joy Dickerson Neal yang menuduh Diddy itu membius dan melakukan kekerasan seksual kepadanya saat dia tuh masih menjadi mahasiswa pada tahun 1991. Joy juga mengklaim Diddy ini merekam kekerasan seksualnya tersebut dan menunjukkannya kepada orang lain tanpa persetujuannya. Jadi sama juga ya yang kayak dibilang si Casey pada Freak of Party itu kan. Lalu ada juga nih Liza Gardner yang mengajukan gugatan ke pengadilan dan menuduh Diddy serta pria lain memperkoasnya dan temannya lebih dari 30 tahun lalu saat dirinya itu masih 16 tahun. Gardner juga menuding Diddy suka kasar seperti mencekiknya begitu keras sehingga dia jatuh pingsan. Lagi-lagi atas semua tuduhan itu Diddy tuh membantahnya dan mengatakan mereka semua hanyalah perampas uang. Lalu ada juga ya perempuan yang kita sebut aja Jane Doe ini ya. Ketika masih berusia 17 tahun, dirinya ini menjadi korban perdagangan perempuan dan diperkoas beramai-ramai oleh Diddy bersama mantan presiden Bad Boy Records yaitu Harvey Pierre serta seorang pria lain pada tahun 2003. Jadi mulai muncul nama-nama lain ya. Diddy ya terus-menerus nih ya menyangkal tuduhan-tuduhan dari perempuan-perempuan itu. Sampai di Februari 2024, seorang produser musik Rodney Jones Jr. alias Lil Rod menggugat Diddy. Dalam dokumen pengadilan si Lil Rod ini, dia tuh mengklaim bahwa Diddy ini mencoba merayu dirinya untuk berhubungan week-week dengan pria lain dengan alasan bahwa itu adalah praktik yang normal dalam industri musik. Jadi waktu itu kan si Diddy sama Lil Rod ini ada kayak proyek album bareng. Nah kan mungkin tiap hari ketemu si Lil Rod ini juga tinggal di tempatnya Diddy. Terus kayak si Diddy tuh bilang, biasa itu kalau mau terkenal di dunia musik harus mau main sama siapa aja. Lah ada gila-gilanya emang si Diddy ini. Lil Rod juga mengaku bahwa dia tuh dipaksa membeli narkoboy, mencari PSK dan merekam kegiatan week-week. Kayak, haduh Diddy, gak perempuan gak laki diembat juga. Tapi si Diddy kan terus ngebantah karena gak ada juga bukti yang kuat selain tuduhan-tuduhan itu. Kejadiannya juga udah lama banget kan, jadi ya bukti-bukti visum ya pasti udah gak ada. Akhirnya setelah sekian banyak tuduhan, polisi pun menggeledah rumah mewah P. Diddy di kawasan Beverly Hills. Rumahnya ini gede banget loh ya, luas tanahnya tuh 1,3 hektar, punya 10 kamar tidur dan 13 kamar mandi. Harganya juga rumah ini tuh 70 juta dolar alias 1 triliun rupiah. Kan gak ngadi-ngadi ini kayaknya si Diddy. Nah, tapi saat itu apa yang ditemukan oleh polisi dalam penggeledahannya tuh nggak dipublish sampai di bulan September 2024. Kita lanjut dulu ya sama bukti-bukti yang mulai terkuak. Nah, di tanggal 17 Mei 2024 bocorlah video kekerasan Diddy terhadap Casey. Dan ternyata gugatan Casey nggak sekedar hisapan jempol belaka yang pengen meras uangnya si Diddy. Dan video ini tuh terpercaya banget ya karena media beritanya dari CNN. Ya yang pastinya siapa yang nggak tahu kredibilitasnya CNN ini kan. Dan dia tuh menayangkan rekaman CCTV yang menunjukkan Diddy itu menyerang Casey Ventura di lorong hotel
Los Angeles pada tahun 2016. Di dalam video itu tuh ada sesosok pria yang diklaim sebagai Didi sedang mendorong Casey ke lantai dan menendangnya saat Casey ini sudah tergeletak di lantai. Didi kemudian mencoba menarik bajunya Casey dan melemparkan sebuah benda ke arahnya. Didi pun gak bisa ngelak lagi karena gambarnya jelas banget kok. Itu dia dan Casey. Bayangin di tempat umum aja di lorong hotel loh. Didi ini bisa bertindak sekasar itu apalagi kalau gak kelihatan. Didi yang gak bisa mengelak itu pun sehari kemudian meminta maaf dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan itu ya. Terbukti udah kalau Didi memang orang yang kasar. Setelah kejadian itu, bukannya kasus ini tuh makin mereda ya. Makin-makin itu tuduhan datang dari mana-mana. Banyak banget orang khususnya perempuan yang melaporkan Didi atas kekerasan dan perdagangan seksual. Di tanggal 21 Mei 2024, ada nih ya model sekaligus aktris Crystal McKinney menuduh Didi memberikan obat bius dan memaksanya melakukan oral di kamar mandi, lalu memperkaosnya di sebuah studio rekaman P. Diddy di New York City pada tahun 2003. 2 hari kemudian, April Lampros menuduh Didi terlibat dalam 4 kejadian kekerasan seksual antara tahun 1995 dan sekitar tahun 2000. Jadi April ini kan mau masuk industri musik, tapi ya kayak si Lil Rod juga dibilang kalau mau naik ya mesti mau dipakai sama siapa aja. Jadi April ini kan mau masuk industri musik, ya kayak si Lil Rod juga. Dibilang kalau mau naik ya harus mau dipakai sama siapa aja. Dan itu si April ini dipakai sama pacarnya Didi saat itu. Lah cewek sama cewek dong. Duh astaga Didi. Tapi udahannya ya udah si April ini emang cuma dimanfaatin aja. Nggak ada tuh dia pernah diorbitin sama Didi. Nah walaupun mungkin beberapa kasus ini adanya kerelaan dari korbannya untuk mau dipakai, ya gitulah ya istilahnya. Tapi ketahuan kan ya, emang si Didi ini suka aji mumpung, suka manfaatin orang. Dan otaknya emang udah nggak beres. Ngarahnya ke sana mulu gitu kan. Nah, ada juga nih ya pengakuan dari mantan bintang film dewasa Adria English yang mengklaim dirinya dipersiapkan untuk perdagangan seksual dari waktu ke waktu. Dalam sejumlah acara antara tahun 2004 sampai 2009 di pesta-pesta penuh bintang yang digelar si Didi. Jadi dia tuh emang bintang film begituan ya, tapi setiap party dia tuh diundang buat dijajakan gitu ya, siapa yang mau sama dia. Setelah itu masih ada nih beberapa tuntutan yang datang lagi. Nggak cewek, nggak cowok, ini nuntut si Didi. Dan kasusnya apa? Kurang lebih mah ya sama-sama gitu ya. Tentang penyerangan dan kekerasan seksual. Udah pernah disidang juga kan. Tapi walaupun sidangnya online, malah si Didi ini mangkir gitu ya. Padahal kan online harusnya bisa dari mana aja. Akhirnya, tanggal 16 September 2024, Didi ini ditangkap di sebuah kamar hotel di Manhattan. Dan sehari kemudian, terungkaplah rincian atas tuduhan kebiasaan Didi melakukan freak of party beserta juga buktinya. Jadi apa sih freak of party? Party ini adalah party terselubung di dalam party. Nah, gimana maksudnya? Jadi selama kurun waktu 1998 sampai tahun 2009, hampir setiap tahunnya P. Diddy ini mengadakan white party. Kenapa namanya white party? Ya karena tamu undangan yang datang diwajibkan mengenakan pakaian berwarna putih dengan dekorasi pesta yang juga serba putih. Tamu undangan ke party Didi ini juga nggak sembarangan. Mereka orang yang punya posisi dan artis kenamaan dan disebut sebagai Didi List. Mereka adalah seperti Jennifer Lopez, Paris Hilton, Kevin Hart, Kelly Osbourne, Jay-Z, Beyonce, Usher, Mariah Carey, Kardashian Family, Alicia Keys, Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Martha Stewart, Jamie Foxx, Russell Simmons, Russell Brand, Chevy Chase, Will Smith, Kanye West, Rihanna, Justin Bieber, Usher, Blake Lively, Ashton Kutcher, LeBron James, Oprah Winfrey, Lewis Hamilton, Michael B. Jordan, serta calon presiden AS Kamala Harris.
serta masih banyak nama lainnya. Nah, party ini kan dipublish, semua orang tahu kalau pesta ini ya pesta besar-besaran. Tapi ternyata main course atau inti dari party ini adalah ya setelahnya. Jadi ada party after party yang dinamain freak of party. Jadi bisa aja beberapa tamu undangan di white party ini kan udah selesai pestanya ya. Dan mereka pulang, tapi ada pesta sungguhan yang masih berlanjut. Maka itu belum bisa dipastikan dari nama-nama di atas mana yang beneran ikut freak of party, mana yang langsung pulang setelah white party. Freak of party ini digambarkan sebagai sebuah pesta week-week yang amat terstruktur dan meriah. Karena ya isinya tuh semuanya bintang-bintang. Didi dengan rekan-rekannya dan stafnya diduga memesan kamar hotel, merekrut PSK, dan mendistribusikan narkoboy, termasuk kokain, metamfetamin, dan oksikodon untuk memaksa para tamu pesta melakukan hubungan week-week dan membuat mereka patuh melakukannya ya. Ya tentu patuh, orang mereka setengah sadar kan. Dan ada kemungkinan disinilah adanya perdagangan nganu-nganu ya. Ngerti dong ya. Caranya mungkin gini ya. Tamu A pengen week-week sama seleb B. Kalau dia sadar, mungkin kan dia nggak mau ya. Dibuatlah setengah sadar biar si seleb jadi mau. Ini juga bisa berlaku antar seleb ya. Dan party ini bisa panjang banget. Bisa berhari-hari. Bayangin itu orang-orang pada kesetanan berhari-hari. Apa nggak dengkulnya lemes kan? Eits, tenang aja, Didi bahkan menyiapkan cairan infus agar ketika pesta selesai, orang-orang ini kembali fit. Gila banget gak sih? Dan tentu aja, semua kejadian di party itu Didi rekam untuk kepuasannya. Dan rekaman tersebut juga digunakan untuk mengancam agar korbannya ini gak memberitahukan kepada siapapun apa yang terjadi pada mereka. Jadi diancam gitu ya, biar kalau malu nih rame-rame gitu kalau sampai kesebar. Tadi kan disebut ya, rekan-rekan Didi dan stafnya yang membantu mengorganisir party ini. Dan ternyata dalam dakwaan terhadap Didi ini terdapat 14 halaman dakwaan. Didi ini dikenal dengan punya Combs Enterprise yang tadi Nona bilang. Dari Combs Enterprise ini juga digugat atas banyaknya tindakan kriminal yang terjadi di dalamnya. Di antaranya pemerasan, kerja paksa, distribusi antar negara dengan tujuan prostitusi, perdagangan seks, pembujukan dan pemaksaan terhadap orang lain yang terlibat, penggunaan obat-obatan terlarang, penculikan, pembakaran, penyuapan, serta tindakan upaya menghalangi penegakan hukum. Dan semua ini sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya. Didi juga didakwa telah melecehkan, mengancam, dan memaksa wanita beserta orang-orang di sekitarnya untuk memenuhi hasrat biologisnya, melindungi reputasinya, dan juga memproteksi atau menyembunyikan perilakunya. Dan akhirnya, beserta dengan terpublishnya tuduhan pesta freak off tersebut, polisi juga merilis apa saja yang ditemukan di rumahnya P. Diddy. Di dalam rumah itu, polisi ini menyita lebih dari 90 ponsel, laptop, akun penyimpanan cloud, serta 30 perangkat penyimpanan lainnya, semacam hard disk gitu ya. Dan di dalam perangkat-perangkat tersebut tentunya ada foto-foto dan video-video dari white party-nya Didi serta freak of party. Di mana party itu menjadi sangat liar dengan pesta erotis yang sangat-sangat bebas. Ditemukan juga 1.000 lebih botol baby oil serta pelumas yang diduga untuk menunjang melakukan nganu-nganu di freak of party. Duh, nggak usah dibayangin ya. Cuma kan emang aneh itu ya, 1.000 lebih botol baby oil. Duh, jadi seuzon nih sama baby oil ya. Lalu ada juga nih, toys buat bantuan week-week, ngerti kan? Dan ditemukan juga nih sejumlah narkoboy di rumah Didi. Ada juga senjata ilegal dan senjata yang sudah dihapuskan nomornya di rumah Didi. Ditemukan juga sebuah terowongan renang menuju gua di dalam rumah Didi. Di sini banyak teori konspirasinya ya, kalau terowongan itu menuju rumah Hugh Hefner, pemilik Playboy. Tapi hal itu tuh nggak terbukti ya.
Ada yang bilang juga itu kan untuk ruangan pemujaan, untuk sekte Illuminati yang diikuti Didi. Tapi semua itu nggak terbukti. Yang terbukti hanya ada terowongan menuju gua yang nggak tahu guanya itu buat apa ya. Persidangannya ini masih berlanjut dan persidangan akan dilanjutkan besok 10 Oktober ini ya. Kita tunggu aja keputusannya. Yang pasti bila Didi ini terbukti melakukan semua kejahatan ini, dia akan dihukum minimal 15 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup. Semenjak beritanya mencuat, apalagi ditemukan 1.000 lebih botol baby oils yang seakan tuh menjadi bukti kuat kalau freak of party ini benar-benar ada ya. Tentu beritanya jadi ramai banget kan. Orang-orang pun mulai nih ya beramai-ramai menggali informasi dan mengkaitkan satu info dengan info lain untuk diinterpretasikan. Dan jujur walaupun belum terbukti kebenarannya, hal ini sangat-sangat menarik ya. Yang kadang kalau kita telaah, jadi kita mikir, apa iya? Apa benar? Tapi kayaknya masuk akal juga deh. Nah, kita langsung ke teori konspirasinya ya. Yang pertama, ini terkait dengan lagu-lagunya Eminem. Eminem sendiri adalah seorang rapper Amerika yang juga pengarang lagu dan juga produser rekaman. Jadi pekerjaannya ini ya mirip-mirip lah ya sama si Didi. Dia juga seumuran nih sama si Didi, hanya 3 tahun lebih muda dari Didi. Eminem juga berkarir sejak usia muda di sekitar tahun 90-an ya. Yang mana berarti masuknya Didi dan Eminem ke industri musik nih kayak hampir barengan lah ya. Lagu yang dianggap netizen paling menyindir Didi adalah lagu Fuel. Karena liriknya ini dianggap merujuk pada P. Diddy yang melakukan perdagangan seks uang, konspirasi, dan pemerasan. Sebenarnya potongan lirik yang dimaksud seperti ini ya. Oke, kita bahas sedikit ya. Tapi by the way, ini kan interpretasi netizen terhadap liriknya yang ketika dinyanyikan secara samar jadi artinya beda gitu loh ya. Tapi namanya juga lagu rap kan ya. Ngomongnya cepet jadi ada kemungkinan besar kurang jelas nggak sih? Jadi Eminem ini intinya dia tuh ngeja rapper yang harusnya ditulis double P tapi dia ngeja hanya rapper yang P-nya 1. Jadi punya konotasi lain yang dianggapnya sebagai pemerkoas walaupun harusnya rapis ya. Cuman kan bahasanya bisa aja ya nge-rap itu nggak baku. Dan ada juga bait selanjutnya yaitu SAS yang berikutnya itu diakronimkan sebagai sexual assault alias kekerasan seksual. Dan bait terakhir kalau kita baca baik-baik itu kayak dia jelasin, oh ternyata aku kurang kata P nih buat bilang a rapper. Tapi leave out a P did he ini terdengar seperti leave out P Diddy yang artinya tinggalkan P Diddy secara eksplisit lagu. Nah gimana menurut kawan Nona? Bait selanjutnya masih dikait-kaitkan dengan P Diddy yang ngomongin teori konspirasi yang sebenarnya udah lama ada ya. Yaitu RIP, rest in peace Biggie, and Pac, both of you all should be living, but I ain't trying to beef with him, cause he might put a hit on me like KVD get him. Yang artinya itu selamat beristirahat dengan tenang Biggie dan juga Pac atau bisa diartikan Tupac. Kalian berdua harusnya masih hidup. Tapi aku gak akan mencoba mencari masalah dengan dia. Karena mungkin dia bisa menembakku seperti ketika KVD menembaknya. Jadi pada zaman itu ada dua nih ya rapper muda di dunia hip hop yang namanya lagi bagus-bagusnya. Satunya itu Notorious B.I.G. yang kita panggil aja Biggie ya. Dan yang satunya Tupac Shakur. Mereka ini awalnya bestie tapi mereka punya dua aliran hip hop yang berbeda. Biggie dengan East Coast hip hopnya sedangkan Tupac dengan West Coast hip hopnya. Jadi satu di timur, satunya di barat gitu ya. Mereka juga dibesarkan dua label rekaman yang berbeda. Karena bedanya genre alias aliran tadi, Biggie dan Tupac ini suka sindir-sindiran gitu loh. Kayak emang antar geng suka nyindir geng lain.
Dua label rekamannya ini makin memperpanas isu sindir-sindirannya mereka. Karena label rekamannya mereka itu juga saling bersaing banget. Dan label rekamannya Biggie adalah Bad Boys Records, yang mana itu punyanya si P. Diddy. Jadi Tupac ini kan di masa jaya-jayanya pada tahun 1996, dia itu tertembak 4 peluru yang akhirnya membuatnya tewas. 27 tahun kemudian, di tahun 2023, barulah terungkap siapa pembunuh Tupac. Dia adalah Kevin D. Davis, yang mana menurut pengakuannya, dia itu disuruh oleh P. Diddy dengan dibayar $1 juta. Dan Diddy menurut pengakuannya Kevin D. ini mau melakukan apa saja untuk mendapatkan nyawanya Tupac. Tapi hanya beberapa bulan dari kematian Tupac, Biggie pun ditembak di dalam mobilnya. Ini menyebabkan Biggie itu tewas seketika. Kejadian ini dianggap sebagai pembalasan dendam atas kematian Tupac. Tapi ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa sebenarnya dalang dibalik kematiannya si Biggie ini yaitu si Diddy juga. Dimana Diddy ini tuh nggak suka sama hubungan antara Biggie dan Tupac. Walaupun kelihatannya di media mereka ini saling ngedis atau saling sindir gitu ya. Tapi sebenarnya mereka ini saling respect dan Diddy sangat nggak suka hal itu gitu ya. Mereka kan juga sahabat lama ya. Dan ada rumor yang mengatakan bahwa sebenarnya Biggie mau meninggalkan label rekaman yang membesarkan namanya itu, si Bad Boy Records itu ya, tepat beberapa saat sebelum dia ditembak. Dan Diddy tentu ya nggak suka ya kalau Biggie ini pindah ke label rekaman lain. Tentu perusahaannya nggak bakalan dapat royalti dari lagu-lagunya Biggie. Dan terbukti sampai saat ini, karena sebelum meninggal si Biggie ini masih di Bad Boy Records, makanya Diddy ini masih mendapatkan keuntungan dari lagu-lagunya Biggie. Sampai ya pada saat ini. Gimana kawan Nona? Kamu percaya nggak sama konspirasi ini? Kalau dari lagu Eminem ya memang membuka tabir kejahatannya si Diddy. By the way, ini lagu Fuel memang baru dirilis ya di bulan Juli 2024. Jadi entah apakah Eminem sebenarnya udah tahu atau ya dia cuma mengikuti perkembangan berita masalah P. Diddy. Tapi sebenarnya Eminem tuh udah diduga menyindir Diddy di lagu-lagu sebelumnya. Yaitu kayak lagunya di Stan, Lose Yourself, dan The Real Slim Shady. Oke, kita lanjut aja ke konspirasi kedua. Kali ini berdasarkan lirik lagu dari seorang rapper bernama J. Cole. J. Cole ini mengeluarkan lagu yang berjudul She Knows yang pada tahun 2013 itu booming banget ya. Di dalam lirik lagu itu terdapat 3 nama artis di dalamnya. Jadi kurang lebih liriknya tuh kayak gini ya. Rest in peace to Aaliyah. Rest in peace to Left Eye. Michael Jackson, I'll see ya just as soon as I die. Nah, kenapa 3 artis itu yang dibicarakan dan apa sebenarnya hubungannya sama P. Diddy? Ini adalah spekulasi netizen ya. Pertama, ketiga artis baik Aaliyah, Left Eye alias Lisa Lopez, dan Michael Jackson punya hubungan yang baik dengan P. Diddy. Saat itu mereka sedang berada di puncak karirnya, tapi ketiganya meninggal secara tiba-tiba. Aaliyah dengan pesawat pribadinya yang tiba-tiba jatuh. Lisa Lopez alias Left Eye pernah tergabung dalam grup bernama TLC yang sempat diproduseri oleh Diddy di tahun 1997 dan meninggal karena kecelakaan mobil. Terakhir adalah Michael Jackson. Ada beberapa foto yang menunjukkan kalau Michael Jackson ini kenal dengan Diddy dan mungkin dia pernah datang ke pesta-pestanya Diddy. Walaupun teori konspirasi kematian Michael Jackson ini ya menurut Nona cukup terasa aneh ya kalau dihubungkan dengan Diddy. Kayak masa orang sebesar, selegendaris kayak Michael Jackson bisa dihabisi oleh Diddy gitu ya. Ya sama-sama legend sih, tapi Michael Jackson tuh kan level legendnya tuh udah kayak mythic gitu ya. Udah kayak atas banget lah. Siapa yang nggak tahu MJ kan? Tapi kenapa dikaitkan? Karena saat Michael Jackson ini meninggal, kamera security-nya itu kan pada mati ya. CCTV-nya nggak nyala, yang sebenarnya aneh banget kok bisa gitu ya. Dan kepala keamanan Michael Jackson saat itu bernama Fahim Muhammad.
Nah, Fahim ini setelah Michael Jackson meninggal, dia tuh pindah kerjaan ke Combs Enterprise. Ingat kan, ini perusahaannya punya siapa? Ya, ini punyanya si Didi. Dan banyak orang yang beranggapan kalau Fahim ya sudah bekerja sama dengan Didi untuk menghabisi Michael Jackson. Dan saat Michael Jackson meninggal, hanya ada Fahim di sisinya Michael Jackson. Aneh juga kan? Dan yang menjadi kebetulan, ketiga artis ini baik Aaliyah, Lev I, dan MJ alias Michael Jackson meninggal di tanggal yang sama, yaitu tanggal 25. Kamu percaya kalau artis-artis ini kematiannya memang didalangi oleh Didi? Dan masih ada konspirasi atas lagu ini ya. Banyak yang menduga kata Sinos dalam judul dan lirik lagu ini merujuk kepada permainan kata bermakna yang tersembunyi atas persahabatan Didi dengan Beyonce dan suaminya yaitu Jay-Z. Ada yang menyebut kata she yang dimaksud merupakan plesetan atau singkatan dari nama asli P. Diddy yaitu Sean dan nama rekannya Jay-Z yaitu Sean. Kebetulan banget kan, jadi she itu digambarkan huruf S gitu ya. Kemudian No merupakan singkatan dari nama akhir Beyonce yaitu Knowles. Jadi Sinos merupakan gabungan nama dari tiga sahabat ini. Dan seperti diketahui, rapper Jay-Z dan istrinya penyanyi Beyonce Knowles merupakan teman dekat P. Diddy. Pasangan tersebut diketahui adalah tamu reguler dari pesta yang diselenggarakan P. Diddy, yaitu ya White Party itu ya, entah juga ikut freak of party yang nggak tahu. Dan rumornya kenapa Diddy ini menghabisi artis-artis itu agar nggak ada yang menghalangi Beyonce sebagai Ratu Illuminati dan yang nomor satu. Ini ada konspirasi lain ya tentang Beyonce yang kalau kita bahas bisa panjang banget. Cuma sekarang tuh sampai di IG Beyonce banyak netizen bahkan dari Indonesia yang mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena dianggap sebagai Ratu Illuminati nggak ada orang yang boleh lebih dari Beyonce. Jadi sesama pengikut Illuminati harus tunduk nih ya sama Beyonce. Kalau ya harus kulo nuwun gitu. Harus permisi atas apa yang udah mereka capai, biar mereka itu bisa selamat, nggak dihabisin sama Illuminati atau ya rekanannya. Gitulah ya kurang lebih, cuman ya kalau masyarakat Indonesia, netizen Indonesia ya mereka tuh cuman kayak ya nyindir-nyindir gitulah ya. Lalu ada juga nih ya teori konspirasi yang ketiga tentang Justin Bieber. Jadi saat awal-awal karirnya yang membantu Justin Bieber untuk melesat dengan cepat kan Usher ya, dia yang ngorbitin. Dan Usher ini juga anak didiknya si Diddy. Walaupun gak terkait langsung secara pekerjaan, tentunya Justin ini mengenal siapa itu Diddy. Bahkan di salah satu vlog lamanya ada vlog 48 jam bersama Diddy. Entah ya yang direkam vlog itu kan hanya sebagian. Gak ada yang tahu apa keseluruhan 48 jam yang Justin lakukan bareng Diddy. Nah, dipercaya kalau Justin Bieber ini bahkan menjadi salah satu korban yang masa mudanya direnggut dan dipengaruhi hal-hal buruk setelah berkawan dengan Diddy. Justin disebut menjadi salah satu Diddy's List dalam Freak of Party sejak dia masih di bawah umur. Orang terdekat Justin bahkan menyebut kalau Diddy ini memberikan pengaruh yang buruk pada Justin. Bahkan dari awal karirnya, di mana Justin ini akhirnya sempat kecanduan alkohol dan narkoboy. Yang paling ramai adalah video klip Yummy yang seakan tuh ya menjadi curahan hatinya Justin untuk menggambarkan dunia entertainment yang dijalaninya itu seserem itu ya. Anak-anak di bawah umur yang ingin diorbitkan sebagai artis itu harus dieksploitasi. Karena seperti yang bisa kita lihat ya di dalam videonya itu terlihat banyak orang dewasa dan orang tua yang sedang menikmati pesta dengan melihat pertunjukan dari anak-anak. Mereka menikmati makanan yang kayak banyak-banyak gitu loh, kayak berlendir. Dan di akhir video itu kan ada terlihat di piring ya, ada fotonya Justin Bieber ketika masih kecil, ditambahkan kata Yummy di bawahnya. Jadi seakan tuh menceritakan bahwa Justin dari kecil itu sudah dieksploitasi oleh orang dewasa ketika memasuki dunia musik.
Dan eksploitasi itu terjadi di sebuah pesta yang dipercaya yaitu freak of party yang penuh dengan lendir. Ngerti kan ya lendir di sini maksudnya apa? Dan kalau kita dengerin lagu Yummy ini juga nggak sama sekali terkesan yummy kalau kita tuh dapat makanan enak ya. Lebih kayak enak menikmati sesuatu yang lain. Dan yang gilanya lagi, kata yummy ini tuh kalau didengar sekilas mirip dengan kata yummy. Ingat kan liriknya yang bilang tuh, yeah you got that yummy, 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 yummy. Jadi seakan tuh ya kayak pengakuan Justin yang kamu telah mendapatkan masa mudaku. Ini juga diperkuat dengan ketika di salah satu talk show Ellen DeGeneres nanya nih ya kan dia, sebenarnya Yummy ini lagu tentang apa sih? Tentang makanan. Dan di situ si Justin ini jawab, bukan, itu tentang kehidupan seualnya. Nah jadi makin klop gitu loh. Gimana menurut kawan Nona? Nyambung gak nih konspirasi kali ini? Lalu ada juga nih ya konspirasi dari Kim Porter. Dia adalah salah satu wanita yang cukup lama menjadi pasangannya Didi. Dia punya satu anak yang diangkat Didi jadi anaknya. Yang sebenarnya anak itu dari pasangan terdahulunya Kim. Dan ada 3 anak kandungnya bersama Didi. Jadi total Kim Porter dan Didi ini punya 4 anak ya. 2 anaknya bahkan kembar. Jadi pastinya Kim ini cukup tahu tentang seluk-beluk kehidupannya Didi. Dan sebelum kematiannya dikatakan Kim ini menulis diari sebanyak 60 halaman yang akhirnya setelah kematiannya itu diari ini diterbitkan menjadi buku yang berjudul Kim's Lost Work, A Journey for Justice from the Other Side. Nah, buku ini tuh menceritakan secara detail bagaimana orang yang diduga pasangannya Kim saat itu, ya yang kita kenal sebagai P. Diddy, ini melakukan pesta erotis gila-gilaan. Bahkan juga mengeksploitasi secara seksual anak-anak laki-laki bawah umur yang beberapa jadi anak asuhnya. Walaupun belum terbukti kebenarannya dari buku tersebut, tapi ya netizen percaya, ya salah satunya korbannya itu Justin Bieber. Buku itu yang sempat ramai banget di Amazon pun ditarik oleh anak-anaknya Didi dan Kim, yang dikatakan itu adalah memoir yang palsu. Entah ya, itu tuh adanya tekanan untuk si anak-anak ini narik itu buku atau ya mereka emang tertekan ayahnya dijelek-jelekan. Gak tahu ya, yang pasti Kim ini dinyatakan meninggal di umur 47 tahun karena penyakit pneumonia. Sebuah penyakit yang cukup aneh ya untuk orang yang hidup secara baik dan ya gak kekurangan. Dan yang lebih aneh lagi, ketika akan dimakamkan, Kim ini ditempatkan di peti mati emas. Yang mana peti itu tuh harus di PO alias pre-order selama 2 bulan. Tapi peti itu udah ada tepat sebulan sebelum kematian Kim. Gak tahu juga ini ya, apakah hanya kebetulan atau ya mungkin karena tahu bikinnya lama. Dan biasanya orang mau meninggal kan udah punya firasat ya. Makanya dibuatlah peti ini jauh-jauh hari. Ya who knows. Konspirasi berikutnya adalah Rihanna. Pada lagu terakhir, Rihanna yang berjudul Anti di dalam albumnya Anti juga ya, ini disinyalir merupakan curahan hati Rihanna. Di mana cover albumnya itu ada anak kecil yang matanya tuh ditutupin mahkota gitu ya. Lalu sebagian cover itu berwarna merah seperti tertuang darah. Yang mana banyak mengasosiasikan bahwa Rihanna telah direnggut masa muda dan keperawanannya sejak dia tuh masih kecil. Hubungan Rihanna dengan P. Diddy ini memang gak terlalu terekspos ya, tapi ada yang bilang ayahnya Riri, Rihanna ini tuh pernah mengantarkan Riri kecil untuk belajar di rumah P. Diddy ketika ya Riri ini masih berusia belasan tahun dan baru dijemput keesokan harinya. Entah apa kabar ini benar atau enggak dan apa yang dipelajari Riri di rumah P. Diddy yang gak ada yang tahu. Dan eksplisitnya album itu seakan menandai berakhirnya karir Rihanna sebagai penyanyi. Karena ya dia tuh dianggap membelot dengan menceritakan apa yang terjadi pada anak-anak di balik industri musik. Karena setelah album itu Rihanna tuh nggak kedengeran lagi ya kiprahnya sebagai seorang penyanyi. Seakan dia tuh tenggelam aja gitu. Seakan tuh kayak karir musiknya tuh ada yang ngejegal dan dia nggak bisa bersinar seperti dulu lagi. Dan konspirasi terakhir adalah kematian Aaron Carter. Aaron ini adalah adik dari penyanyi Nick Carter.
anggota Backstreet Boys. Dia tuh menjadi artis di usia yang sangat muda yaitu 7 tahun. Dia juga berteman akrab dengan Didi, sama seperti Justin Bieber. Dia diperkirakan mendapatkan bad influence dari Didi yang membuatnya menjadi pecandu alkohol dan narkoboy. Di tahun 2022, Aaron ini ditemukan tewas di bak kamar mandinya tanpa diketahui apa motifnya ya. Padahal saat itu tuh Aaron sedang berjuang untuk sembuh dari ketergantungannya. Jadi dia nih dianggap seniornya Justin Bieber gitu ya. Eksploitasi sejak dini, dapat pengaruh buruk. Sayangnya dia nggak mampu bertahan. Oke, seharusnya sekian kisahnya P. Diddy yang lagi santer banget ya karena konspirasi-konspirasinya. Namun ketika Nona lagi syuting nih ya, mau syuting ini, ada aja gebrakannya si P. Diddy. Kita lanjut aja nih ya, ada apa lagi nih si P. Diddy ini. Jujur pusing banget ya Nona, ada lagi berita baru ya. Setelah beberapa saat adanya belasan tuduhan serta gugatan hukum pada P. Diddy, ada nih ya sebuah firma hukum yang membuka hotline pelaporan sebagai korbannya P. Diddy. Jadi kan mungkin ya ada orang-orang ya yang mengalami nasib serupa, tapi nggak tahu mesti lapor kemana dan mereka juga takut atau nggak ada biaya mungkin dan lain-lain lah alasannya. Nah, firma hukum ini akan membantu gitu ya. Diwakilkan oleh Tony Busby, ada lebih dari 3.280 orang yang menghubungi firma hukumnya si Tony terkait pelecehan seksual oleh si P. Diddy. Gila nggak tuh? Banyak banget ya. Tapi kan dari sebanyak itu disaring ya, dicek mana nih yang sekiranya benar dan mana yang hoaks. Dan ternyata ada 120 kasus yang harus ditindaklanjuti. Kasus ini terdiri dari 60 pelapor pria dan 60 pelapor wanita. Benar-benar disabet kiri kanan kan ini. Dan yang parah, semenjak tahun 1991 sampai saat terakhir di 2024 ini, ada 25 kasus yang juga melibatkan anak-anak di bawah umur. Berita ini masih cukup baru ya, jadi masih ditindaklanjuti. Tapi dikatakan bahwa 25 anak-anak itu adalah anak-anak yang saat kecil ikut audisi untuk masuk label rekaman Bad Boy miliknya P. Diddy. Di mana di saat kejadian umur mereka tuh paling muda adalah 9 tahun. Di saat itu ya, orang tua anak-anak ini tuh ya percaya penuh bahwa P. Diddy bisa mengorbitkan anak-anak mereka menjadi bintang yang besar. Setelah ikut audisi, mereka pun masuk karantina, diajarin berbagai macam hal. Dan kayak dipasrahin aja gitu sama orang tuanya ke si P. Diddy. Padahal mereka ini nggak cuma diajarin nyanyi atau ngedance atau cara-cara menjadi artis, tapi juga dipakai dalam free of party. Dan di antara nama itu ada Rihanna, Justin Bieber yang kayak udah kita bahas tadi ya. Dan satu lagi artis yang namanya baru dikaitkan dengan P. Diddy. Yang mengejutkan adalah dia, Jaden Smith. Di mana putra dari Will Smith ini dikatakan bahwa dia tuh pernah diantarkan oleh ayahnya sendiri untuk diorbitkan oleh P. Diddy dan juga bermalam di rumah P. Diddy. Entah ya apa yang sebenarnya terjadi, tapi yang pasti Will Smith ini sangat dekat dengan P. Diddy dan beberapa kali terlihat menghadiri pestanya P. Diddy. Banyak berita yang sebenarnya juga mempertanyakan apakah sebenarnya kedekatan antara Will Smith dan anaknya Jaden ini benar-benar tulus. Karena di beberapa waktu ada yang sedikit aneh dengan kedekatan mereka. Disinyalir Will Smith ini juga beberapa kali terlihat temperamen di depan publik yang dianggap dia tuh punya temperamen yang ya buruk seperti temannya si P. Diddy itu. Tapi kalau benar 25 orang yang melaporkan kasus masalahnya dengan P. Diddy saat itu merupakan anak di bawah umur dan juga anak asuh di label rekamannya si P. Diddy, ya berarti benar dong apa yang dikatakan Kim Porter dalam bukunya itu kan, yang akhirnya buku itu ditarik karena dianggap palsu. Nah loh, ini benar ada anak asuhnya gitu kan yang ya dipakai. Oke,
Sekian update kasusnya P. Diddy yang bisa Nona rangkum. Kalau kalian mau nambahin atau mau komentar yang ini hoax Nona, tapi kalau yang ini kayaknya bener deh, atau ada update terbaru, bisa sekalian nambahin di komen ya. Jujur pusing banget Nona, ini banyak banget update-annya. Dan ini video mau jadi 1 apa 2 apa 3 part, aduh. Karena syutingnya Nona nih sampai gumoh ya. Dan tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona semakin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas. Bye!